7 jam. Tak ada senyum panjang, juga jawaban jelas. Mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, keluar dari kantor kejaksaan seperti seseorang yang baru selesai menghadapi badai. Pagi itu, Ane datang berkerudung putih didampingi kuasa hukumnya, Frizola Putri. Penyidik Kejari Purwakarta memeriksanya sebagai saksi dugaan gratifikasi. Nama Ane jadi sorotan. Mantan istri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu sebelumnya sempat tak hadir dalam panggilan penyidik karena alasan kesehatan. Kuasa hukumnya menegaskan, Ane kooperatif. Bahkan soal satu unit mobil yang ikut disorot penyidik disebut tak ada kaitannya dengan jabatan maupun kepentingan pribadi Ane saat menjadi kepala daerah. Di luar gedung kejaksaan, publik menunggu satu kalimat, satu penjelasan. Tapi Ane hanya berjalan cepat menuju mobilnya. Kadang, yang paling membuat orang curiga justru bukan jawaban, tapi keheningan. Supaya masyarakat Indonesia tahu, Bu, apa betul KDM itu kadang-kadang penceritaan. Awal juga saya kaget, waktu pertama kali anak-anak masih kecil, kok ini bapaknya atau ayahnya kok sibuk terus. Gitu. Nah, ketika saya protes pun tidak digubris. Karena siapa, Bu, waktu yang kecil, KDM sibuk terus. Justru KDM sibuknya mengurus Nyihiang waktu kecil, terus mengurus rakyatnya masih kecil. Ibu kemana? Itu aja pertanyaannya. Waduh, gimana sih, Bu? Aduh. oleh suami saya didorong untuk maju gitu, dan alhamdulillah betul dalam perjalanan proses pilkada itu saya menjadi yang paling banyak kemudian perolehan suaranya. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae. Kita tanyalah, tidak sedikit atau bahkan banyak, saya tidak berani menyebut mayoritas, yang memilih Ambu Ane saat itu pada dasarnya adalah pendukung Kang Dedi Mulyadi. Tidak usah diceritakan berapa modal suami untuk menjadikan seorang istri jadi atau terpilih menjadi bupati. Moral, material, tenaga, pikiran, jaringan, pertemanan, dan lain sebagainya, serta sesuatu yang ditanam dari jauh-jauh hari. Misalnya kebaikan, hubungan baik, terumbu-terumbu karang yang dibangun. Paham ya, terumbu karang itu maksudnya rekan-rekan, teman-teman, sahabat, siapapun yang pernah berinteraksi dan menganggap bahwa Kang Dedi orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kopi tozi. Salam satu kopi, dari kopi kita berkawan. Ambu Ane siapanya Kang Dedi Mulyadi? Oh iya, salah nada ini. Ambu Ane siapanya Kang Dedi Mulyadi? Kok setega itu ya, Bang, ngobrolin KDM padahal belum resmi bercerai. Saya juga tidak mau ikutan ngobrolin masalah keluarga ya, kalau ini memang masalah keluarga. Tapi kita lihat jejak digitalnya. Jejak digital itu biasanya agak pedih, jenderal. Tonton video-video berikut ini selengkapnya. Kami serahkan kepada seluruh netizen kasta tertinggi dunia online untuk mengomentarinya atau sekedar membaca komentar teman-teman yang lain. Silakan. Teman-teman lebih cerdas. Mata Ambu Ane, penyesalan yang tak bisa dibendung usai tinggalkan Dedi Mulyadi. Unggahan terbaru soal Ambu Ane belakangan ini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Dia dikabarkan merasa menyesal atas keputusannya bercerai dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Setelah perceraian yang diumumkan pada September 2022 dan disahkan pada 2023, kehidupan Ambu Ane mulai memasuki babak baru. Video viral tersebut memperlihatkan suasana emosional saat Ambu Ane menuturkan penyesalan dan kerinduannya terhadap masa lalu. Sebelumnya, keduanya dikenal sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Purwakarta yang kompak, meski beda generasi. Ambu Ane memegang jabatan Bupati Purwakarta dari 2018 hingga 2023, menggantikan sang suami selama masa jabatannya. Pasangan ini memperoleh dukungan publik saat sama-sama berkah di pemerintahan dan dikenal sebagai pasangan aktif di berbagai program daerah. Namun, pengajuan perceraian sengaja diajukan oleh Ambu Ane dengan alasan pelanggaran syariat dan hak istri. Setelah perceraian, Ambu Ane sempat mengalami dinamika pribadi, termasuk batal maju kembali menjadi Bupati Purwakarta. Di tengah proses tersebut, publik dikejutkan oleh penyesalannya atas keputusan yang pernah diambil. Penyesalan itu makin kuat terdengar saat Ambu Ane mengikuti ritual dan berziarah, merenungi ulang perjalanan hidupnya. Sekalipun rumor ini masih belum dikonfirmasi secara langsung melalui wawancara resmi, banyak warganet mengamini emosinya. Penyesalan ini dilatari rasa kehilangan kedekatan keluarga, serta dukungan emosional dari suami dan anak-anaknya.
Ane langsung memasuki gedung pemeriksaan tanpa memberikan komentar kepada awak media yang sudah menunggu di depan kantor. Sementara itu, tim kuasa hukumnya tampak terus mendampingi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan terhadap Ane Ratna Mustika berlangsung cukup lama. Selama proses pemeriksaan, sejumlah awak media tetap bertahan di lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru dari kasus yang tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Purwakarta tersebut. Sekitar pukul 17.17 WIB, Ane akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan. Ia kemudian berjalan menuju kendaraan yang telah terparkir di halaman kantor kejaksaan, yakni sebuah Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2404 TJB. Situasi sempat ramai ketika para wartawan langsung menghampiri kendaraan yang ditumpangi Ane untuk meminta tanggapan terkait materi pemeriksaan dan status kasus yang sedang ditangani penyidik. Namun, Ane tidak memberikan banyak pernyataan kepada media. Nusanesna berjalan. Ini ketika Ambu Ane menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya, dia berpidato tetapi menyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi. Terus Pak Camat, Pak Kades, tara kantos ngahutang DBH, tara kantos ngahutang siltap, leres teu? Bager teu? Sok telat tara salami abdi Bupati. Tapi tos bager teh kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bagur. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi nu 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkeun 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu Pak Jaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Kur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh bener teh. 2 tahun Pak Kades DBH zaman Bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun. Zaman Ambu Ane mah can pernah DBH tadi dibayarkeun geus tah. Kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah. Siapa lu? Gak akan aku bayarkan ya. Lu yang hutang gue yang bayar, enak aja lu. Sorry. Astagfirullah. Kayak Bu, tapi abdi mah teu tiasa. Abdi mah jalmina lempeng, Bu. Abdi mah bupati aturan truk, sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai atuh. Ketika berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh, itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana KDM aman. Yang penting habisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun. Saya jawab sekarang. Itu ilmu saya. Dan silakan dicek. Waktu itu PJ-nya cuma 6 bulan. Kalau sekarang kan agak lama. Itu ilmu saya. Saya tahu. Maka tugas dia waktu itu karena tidak akan menganggarkan Anda. Saya tahu birokrasi yang di Pemda Purwakarta waktu itu. Kalau saya nggak minus kan itu pasti bisik sama PJ. Pak, zaman Pak itu begini Pak. Dia ingin nikmatin jalan-jalan, studi banding segala macam. Kabalik, tahu pelakor birokrasi. Orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi. Melawan arus. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat, kini Ane Ratna justru terancam penjara.
Dulu Saing. ditinggalkan karena tidak lagi jadi pejabat, kini justru bersinar di tengah rakyat, sementara sang mantan justru terjerat dengan dugaan korupsi. Beginilah cara waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Nama Deddy Mulyadi kembali hangat diperbincangkan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta dan kini makin bersinar karena aksi-aksi kerakyatannya terus menarik simpati masyarakat. Kehadirannya di tengah rakyat kecil, cara bicaranya yang lugas dan upayanya memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda membuatnya tidak hanya dicintai tapi juga disegani.